Hai Bi, akhirnya kita ketemu lagi. Thank you banget hari ini kalian udah nonton. Today gue bakal banyak banget ceritain ke kalian semua tentang perjalanan AB dari pertama kali berdiri hingga hari ini. So pasti kalian pengen banget dengerin perjalanan yang sangat seru di industri fashion Indonesia selama 10 tahun belakangan ini. So, jangan kemana-mana and stay tune. Preview. Nah, kali ini gue bakal ceritain ke lu semuanya dan gak pakai ada yang ditutup-tutupin. Karena menurut gue ya semua kisah, sebuah cerita apapun itu bentuknya kalian wajib dengerin dan siapa tahu ini bisa menjadi inspirasi buat kalian untuk memulai suatu usaha, ya kan? Nah, ngomong-ngomongin masalah bisnis memang gak gampang. Apalagi dari awal pertama kali berdiri gue udah memutusin untuk terjun bebas ke industri fashion Indonesia lewat ready to wear khusus pria. Yang notabene itu memang sebenarnya tuh nggak gampang. So pasti mungkin sebagian dari kalian udah pada banyak yang tahu bahwasannya ya kalau ngambil bisnis menswear itu boleh dibilang gampang-gampang susah, susah-susah gampang, ya kan? Nah nanti gue bakal ceritain semuanya. Pokoknya kalian di rumah cukup tonton dan dengerin aja ya. Buat kalian nanti yang pengen banyak tahu lebih detail atau pengen punya pertanyaan apapun itu bentuknya yang mungkin bisa membuat penasaran kalian cepat pecah, ya kan? Kalian boleh layangkan pertanyaan bisa lewat DM Instagram AB Indonesia. Nanti kita akan jawab di next vlog selanjutnya atau kita akan jawab di Snapgramnya AB Indonesia, oke? Okay? So, AB itu awal mula berdiri di tahun 2011 sebenarnya. Jadi memang di tahun 2012 itu gue sama Mas Nur bikin AB Indonesia memang nggak sengaja. Basically kita berdua memang punya basic kerja sebagai desain interior yang memang kerjaannya tuh kayak buat furniture, nata-nata rumah orang, terus kita bangunin rumah orang, orang yang mau renovasi juga kita kerjain. Apa aja pokoknya menghasilkan duit yang halal. Memang uang kita tidak banyak, kita sama-sama dari perantauan, aku dari Medan, aslinya Jawa, Mas Nur juga Jawa. So, kita bertemu di Jakarta, kita berteman sudah lama, bersahabat, dan juga akhirnya kita doing bisnis bareng. Sembari perjalanan sebagai sebagai desain interior waktu itu banyak banget apa ya kayak orderan yang masuk lah dan akhirnya kita memutusin untuk masuk dan terjun ke apa namanya industri mall gitu. Jadi di mall kita coba terima orderan untuk buat butik, dari situ kayak akhirnya punya dorongan khusus gimana caranya supaya bisnis ini bisa tetap berjalan dengan baik gitu kan. Dan akhirnya memulai memberanikan diri untuk buat baju. Memang sebelumnya dari sebelum sebelum ngelakonin sebagai desain interior memang udah punya hobi waktu itu. Hobinya memang udah ngegambar, terus rajin beli kain ke pameran-pameran dan akhirnya suka buat sendiri, buat kemeja untuk diri sendiri dan teman-teman banyak yang suka. At the end ya kan dari situ saya berpikir kenapa nggak dibuat usaha aja, bisnis aja. Dan awal mula memang first collectionnya Abi itu kebanyakan tuh banyak mengadopsi dari unsur-unsur dari interior. Jadi motif-motifnya itu memang agak sedikit abstrak, kadang-kadang tuh yang minimalis banget, kadang-kadang yang memang benar-benar nggak beraturan banget gitu loh. Dan kebanyakan dari dulu memang waktu gue ngedesain punya si AB Indonesia itu kebanyakan unsur dan rumus matematika itu dipergunakan pada saat itu gitu loh. Nah, terus ya kan kita coba dari beberapa item yang nggak begitu banyak. Kita waktu itu coba bikin tuh 2, 4, terus
ya dikumpulin sih sebenarnya. Jadi nggak langsung kita bikin brek langsung banyak gitu, enggak. Jadi memang kita tuh bikinnya tuh kita punya uang dari lebihan kita beliin kain, ada uang beli lebihan untuk beliin kain gitu loh. Jadi memang nggak langsung brek langsung bikin banyak gitu, enggak. Jadi kita pelan-pelan. Waktu itu nafsu sih sebenarnya banyak yang timbul, pengen bahan ini, pengen kain yang warnanya ini, terus pengen tenun yang kayak begini, pengen batik yang kayak begini. Tapi tuh benar-benar tuh waktu dulu tuh punya keterbatasan khusus karena waktu itu desain interior juga kita baru memulai banget gitu kan. Dan fashion juga waktu itu gue juga kagak ngerti gitu ya. Taunya bikin baju sesuai dengan kemauan, sesuai dengan feeling ya kan, terus dipakai sendiri bagus ya udah bagus gitu kan. Nah akhirnya dari situ kita coba untuk dagang ke teman-teman, terus dagang ikut pameran-pameran mulai dari koleksi yang nggak begitu banyak, cuma 2 prong, mostly itu cuma sekitar 30-an ya. Nah habis itu kita coba tes pasar, ternyata banyak yang beli, terus kita bikin lagi, alhamdulillah sekarang sudah berkembang. Nah dari yang dulu mungkin cuman memulai dari beberapa pieces nggak nyampe 10 ya, sekarang mungkin udah ribuan, alhamdulillah banget. Nah kisah dan perjalanan dari yang nggak seberapa menjadi ribuan bahkan ratusan puluhan ribu pieces ini sekarang nih punya kisah yang begitu panjang dan kisah yang mungkin nggak gampang untuk dilupakan ya. Jadi memang dulu tuh basically aku juga sebagai MC, jadi warawiri dari panggung ke panggung. Kalau dapat honor suka ditabung. Nah ditabung tuh dalam bentuk emas, biasanya perhiasan yang aku simpan. Terus habis uh, itu menjadi tabungan ya kan. Nah setelah itu akhirnya tabungan yang udah dicapai dari semenjak jadi MC, terus uh, ngamen sana sini, panggung tuh panggung, akhirnya kepake juga di industri fashion yang nggak ngerti. Akhirnya kita memulainya dengan benar-benar yang sangat biasa banget, yang nggak yang perlu memang banyak belajar sih sebenarnya. Jadi memang waktu itu banyak tanya sana sini, banyak ngobrol sana sini, orang yang nggak maluan, nggak gengsian, tapi tetap terus kita gali potensi kita sendiri gitu loh. Nah 2013 ya 2012 sudah mulai ikut pameran tuh waktu itu. Kita ikut pameran di beberapa fashion event di Jakarta. Waktu itu ada Adi Wastra kita ikutin, terus ada beberapa kali tuh yang lain juga saya lupa ya apaan, gue lupa banget. Nah, tahun 2013 gue ketemu sama sahabat gue namanya Ayudi Andari, ya kan. Dia ngajakin untuk show di JF3, Jakarta Fashion and Food Festival tahun 2013 dengan judul koleksi waktu itu kita Puisi 4 Dimensi. Nah, ini fashion show pertama kali yang memang benar-benar tuh gue gak ada pengalaman show sama sekali guys, ya. Jadi memang ini kayak wah ini bakal jadi pengalaman yang sangat luar biasa nih gitu loh. Waktu itu kita jahit tuh masih maklun dan gak punya penjahit khusus, dan kendalanya itu tuh banyak banget, suka dukanya tuh banyak banget waktu pertama kali show waktu itu. Jadi waktu itu saya minta tolong sama ada namanya Mas Yana, dia memang yang bantuin kita dari pertama kali AB berdiri sampai sometimes pun hari ini dia suka bantuin gitu loh. Thanks ya Mas Yana udah banyak berperan buat AB Indonesia. Nah terus ya gue tuh sempet kesel banget sama Mas Yana karena menjelang hari H tuh baju belum jadi. Gue udah desain, gue udah oprek-oprek ya kan, terus udah matchingin, udah belanja bahan apa segala macem, sampai jam dini hari besok mau show itu bajunya juga belum kelar, dan terpaksa kita harus nungguin sampai pagi, terus baju dibawa ke show ya, bawa ke Kelapa Gading buat show. Dan memang waktu itu memang gue pikir ya udah deh nggak apa-apa lah, ala kadarnya, yang penting bisa bagus, bisa berani nunjukin diri. Jadi memang punya poin tersendiri, yaitu keberanian itu penting. Mau bagus nggak bagus ya kan, mau tenar dan nggak terkenal pun ya, intinya kita harus berani memulai. Nah, jeng fashion show pun terjadi dan alhamdulillah sambutannya luar biasa. Tapi pada saat itu juga akhirnya kita mulai memberanikan dan agak sedikit pede nih guys, ya kan. Tapi jangan kepedean juga. Jadi udah mulai pede, pedenya itu adalah udah mulai berani. Nah 2013, 2014 ya kan, tetap kita banyak ikutin berbagai event, kita ikutin pameran ya kan.
terus pameran Inacraft, pameran ini, pameran itu, JF3, bla 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 bla, banyak banget. Jadi itu memang merupakan suatu pengalaman juga buat kita untuk menentukan brand identity kita, terus segmen pasar kita ada di mana, terus kayak survei juga, wah kemauan pasar terhadap produk kita tuh kayak apa gitu loh. Jadi memang buat brand tuh sebenarnya nggak gampang yang seperti kita bayangkan. Banyak orang yang mungkin ya, wah gue bisa jahit, gue bisa gambar, gue ngerti bahan, gue ngerti material, and then gue jadi desainer, gue buat baju. Nggak segampang itu guys. Kalian harus ingat itu ya. Jadi ya 2014 kita mulai beraniin ikut JFW kalau nggak salah, Jakarta Fashion Week 2014. Nah di 2014 itu benar-benar tuh kayak wah ini tantangan banget, challenge banget buat gue untuk bisa nge-create show yang mungkin boleh dibilang tuh kayak this is Fashion Week di Indonesia yang keren lah gitu, yang banyak mungkin desainer pengen banget tuh ada di panggung itu gitu loh. Nah sempat depresi menjelang show waktu itu karena apa? Saya tuh kan gue tuh kan nggak apa namanya? Gue itu kan nggak pernah duduk di bangku fashion school ataupun belajar khusus tentang fashion tuh nggak pernah sama sekali. Jadi kadang-kadang apa yang ada di otak kita, apa yang ada di benak kita, apa yang kita mau kita tuangkan ke dalam gambarnya bagus ya kan. Tapi begitu diimplementasiin itu selalu gagal, itu selalu gatot. Kenapa? Karena orang tuh belum tentu bisa menerima apa yang kita maksud. Jadi tuh waktu itu malam tuh kadang-kadang suka nangis sendiri, kesel karena gila ya gue kayak begini banget. Jadi menjelang mau ikut fashion show itu berani-beraniin ambil kursus di S-Mode waktu itu. Kursus singkat gitu yang penting mungkin bisa ngerti dan paham ya. At the end masuk ke S-Mode, terus 2 bulan sebelumnya belajar buat pola, belajar gunting, belajar jahit, akhirnya bisa. Dan 1 hari belajar, di hari kedua udah bisa buat macam-macam, luar biasa banget. Ini pengalaman yang sangat keren ya kalau boleh dibilang. Nah terus waktu itu benar-benar tuh kayak ya depresi ya, karena tuh mau show semakin hari semakin deket tapi baju juga belum jadi. Dan akhirnya setelah selesai di S-Mode, ambil short course waktu itu hampir sekitar ya 60 hari ya. Nah berani-beraniin tuh buat baju sendiri, buat pola sendiri, apa segala macam tuh semuanya dilakonin sendiri. Sampai bikin detail tuh kayak pahit-pahit sama motif-motif yang motif-motif kembang apa segala macam itu sendiri. Dan akhirnya sampai mbak-mbak yang di rumah, pembantu-pembantu yang di rumah suruh ikut bantuin gitu kan. Alhamdulillah show waktu itu di hari hanya itu sempat JR jam 7 pagi atau jam 6 pagi. Itu baju jam 3 subuh baru selesai ya. Jam 3 subuh baru selesai. Terus sempat kirim foto ke teman-teman sama sahabat-sahabat tuh tanyain gimana nih koleksi gue nih, gimana nih baju gue udah bagus belum, udah bagus belum. Terus ada sempat teman tuh waktu itu bilang, Rika ini kurang ini deh, Rika ini enggak, udah ini udah bagus, lu jangan buat nambah PR gue lagi. Tapi setelah telepon ditutup ya akhirnya kita coba ngerubah dan ngerombak semuanya ya. Jadi memang gue sama Mas Tur benar-benar waktu itu tuh kayak ya kalau boleh dibilang ya apapun itu kita jalanin lah gitu loh. Kita nggak pernah namanya tuh kena lelah, kita juga nggak pernah namanya tuh menyerah gitu ya. Orang mau ngomong apa, terus mau mencibir apa, kita jalan terus ya, nggak pernah putus ya, tetap terus berdoa. Nah alhamdulillah show berlangsung di JFW. Ini pertama kali gue ngeluarin baju perempuan ya. Lancar, semuanya lancar. Alhamdulillah Tuhan kasih kemudahan, semuanya nggak ada satupun yang benar-benar tuh kayak apa ya, apa yang menjadi keworian gue selama ini tuh kayaknya nggak ada, semuanya jalannya lancar aja gitu. Nah di tahun 2014 juga setelah JFW itu akhirnya kita kembali fokus ya. Wah kayaknya kita harus fokus nih ke menswear gitu loh. Karena memang kalau waktu itu kita bilangnya kenapa harus fokus, karena baju yang udah kita buat, baju yang kita bikin, kita bisa langsung rasain. Kenapa? Karena apa yang kita rasain, anggaplah diri kita ini sebagai seorang customer yang benar-benar tuh membutuhkan serta memakai produk itu gitu loh. Nah kurangnya ada di mana, waktu itu gue cobain, Mas Sur cobain, yang kita tuh kayak wah ini kayaknya kurang enak nih di bagian ketiak,
terus kancingnya harus begini, terus cuttingan ini nggak cocok nih sama badan gue, sama badannya Mas Nur yang mungkin agak sedikit gemuk gitu kan. Nah dari situ kita banyak belajar sebenarnya. Jadi kita lebih memikirkan membuat sebuah koleksi, membuat sebuah baju itu based on berdasarkan kebutuhan gitu loh. Kebutuhan apa yang kita rasakan sebagai customer, posisinya saat itu gitu loh. Nah setelah itu akhirnya kita memang fokus di tahun 2015 kita ngeluarin lagi, show lagi di JFT. Tapi posisinya kita itu udah punya, udah join di The Catwalk Kelapa Gading waktu itu kalau nggak salah ya. Kita punya koleksi ada di store itu untuk jualan. Nah, akhirnya kita show di The Catwalk di acara GF3 juga kita keluarin lah tuh Mandala ya. Mandala adalah koleksi ayam pertama kali AB Indonesia yang langsung meledak-meletup tup. Dari situlah langsung kita dikenal sebagai desainer dengan koleksi ayam gitu loh. Nah, sembari perjalanan tersebut banyak mungkin dari para highbie yang bertanya ya, kenapa sih harus ayam gitu loh. Nah, ini ada sedikit cerita nih, cerita tentang si ayam ini sebenarnya koleksi Mandala ya. Mandala itu menceritakan sebuah medan perang ya, sebuah kayak kerajaan yang mungkin tuh mereka tuh adalah orang-orang yang gigih sama seperti ayam yang punya filosofi tuh gigih dalam mencari pekerjaan, mencari makan gitu loh. Nah ini sebenarnya atas usulnya Mas Nur sebenarnya. Kenapa kamu gak bikin ayam kata dia gitu kan. Waktu itu sempat melayang-layang tuh kita bikin flamingo lah, bikin inilah apalah segala macam. Tapi akhirnya mentoknya di ayam ya kan. Kita coba explore ayam waktu itu sama Mas Nur. Kayaknya ayamnya harus diapain ya Mas Nur gitu. Yang pasti jangan digoreng kata dia gitu. Nah at the end kita buatlah koleksi si Mandala itu dan luar biasa. Itu bagus banget kalau boleh dibilang untuk seukuran desainer yang seumur jagung bisa buat baju sekeren itu tuh keren banget. Kita udah explore dengan kain tradisional dari Lombok ya, tenun gedok Lombok dari kembang kerang yang mungkin kita udah kerja sama lama sebenarnya 2-3 tahun sebelumnya. Jadi memang saya tuh suka banyak tanya, saya suka beli kain, walaupun kain itu belum tentu dipakai sebenarnya. Jadi cuman kayak koleksi-koleksi aja, disimpan, someday mungkin mau dibikin baju baru diolah gitu loh. Nah terus perjalanan itu semua banyaklah halangan, rintangan dari mungkin modalnya kurang, akhirnya disupport sama Pertamina, terus promosinya kurang, butuh dana ini utuh semuanya, pokoknya dari tabungan habis ya udah pernah ngejalaninnya. Saya punya tabungan emas yang tadi saya bicarain di awal, itu sebenarnya sempat sedih dan sempat kayak gimana ya, kok tiba-tiba semua perhiasan gue tuh habis semua, tabungan gue tuh habis semua dalam bentuk perhiasan untuk bayarin kain, untuk bayarin bahan, terus untuk bayar tukang jahit, ini itu. Satu kesalahan saya waktu itu adalah yang kalian harus jadi pelajaran juga nih buat para pemula yang ada di rumah. Kalian jangan ngoyoh dalam beli barang ya. Yang pertama tuh dalam beli bahan baku, jangan pernah nafsu. Nafsu tuh boleh tapi harus ditahan ya. Jadi pilih-pilihlah belanja berdasarkan kebutuhan. Itu paling penting, apalagi kalau kalian punya modal ya nggak cukup banyak ya, tidak cukup kuat atau yang biasa-biasa aja, baru merintis ya. Ini kalian harus pintar-pintar tahan nafsu ya. Kenapa saya bilang jangan sampai tuh kalian itu ya bikin baju terus nafsu, wah ini baju bakal laku, wah baju ini bakal banyak banget yang beli, tapi kenyataannya belum tentu seperti itu Ferguson ya kan. Jadi jangan pernah numpukin bahan yang nggak mungkin dan nggak tahu kapan kalian mau olah. Kalian hanya datang ke toko bahan, kalian seneng lihat bahan itu, tapi kalian nggak tahu mau bikin apa. Itu kesalahan saya yang saya lakuin waktu dulu gitu loh. Jadi saya tumpuk. At the end saya nggak tahu beli bahan itu untuk dipakai apa. Karena waktu itu saya beli bahan polosan, terus saya beli kain batik, belakangan kain batiknya, ya kan. Nah terus habis itu sempet kain batiknya nggak match sama kain polosnya, jadi nggak kepake, ya kan. Kebuang. Bukan kebuang sih sebenarnya, jadi kayak apa ya? Kalau boleh dibilang tuh kayak ya udah kesimpan gitu aja tanpa harus dipergunakan. Padahal kan kalau misalnya kita duitnya nggak seberapa, kita
beli bahan baku terus bisa langsung kita olah kan bisa langsung jadi duit, dan akhirnya itu kan kayak kesimpan aja yang nggak tahu kapan kita mau pakai gitu kan. Nah, berjalannya waktu 2016 saya mulai masuk dapat tawaran untuk join di APPMI, Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia. Terus kita ngeluarin koleksi setelah Mandala itu kita ada keluarin koleksi Flamingo, terus kita juga ada keluarin koleksi juga Samala lanjutan dari Mandala, masih ayam-ayaman juga. Nah, dari situ kita coba eksplorasi nggak cuma kain batik doang, tapi kain tenun atau cuma kayak kain polos yang kita olah motifnya menjadi motif yang sangat spektakuler ya. Jadi kita benar-benar kayak ngolah tuh kain kosong, gimana caranya supaya ini bisa jadi sajian yang apik dan menarik buat para pecinta fashion di Indonesia, terutama para lelaki-lelaki ya. Nah, dalam membuat baju laki-laki juga kita biasanya itu banyak kayak tadi tuh based on, saya bilang kan based on pengalaman sendiri gitu kan. Kita juga harus banyak berpikir bahwasannya laki yang ada di Indonesia itu sebenarnya laki-laki yang konvensional, yang gayanya tuh sebenarnya nggak begitu yang aneh-aneh banget. Kalau yang gayanya aneh-aneh itu paling sekian persen lah gitu loh. Nah dari situ kita langsung berpikir wah kita tuh nggak boleh kayak yang wah bikin baju yang terlalu nyentrik, esentrik yang kita nggak tahu ini sebenarnya pangsa pasarnya kemana. Jadi memang kita buat makanan utama kita tuh buat bajunya tuh yang cuman plain, kemeja dengan cuttingan asimetris, terus dengan kombinasi A sama B sama C kainnya gitu loh. Nah dari situ memang AB udah mulai cukup banyak digandrungin sama masyarakat dan sudah mulai banyak pelanggannya juga, dan sudah banyak tuh customer tuh yang belanja tuh nggak cuma sedikit, bisa tuh satu orang sampai 3, bahkan ada yang 5, ada yang 10 gitu. Dulu tuh mah jualannya enak banget gitu loh. Hingga sampai sekarang juga alhamdulillah itu masih enak banget. Perjalanan karir gue memang gak luput dari teman-teman desainer yang udah cukup banyak ngebantu dari awal hingga sampai sekarang. Mereka juga masih saling support. Ada Karudi Chandra, Ivan Gunawan, terus ada juga Devrika Audi, ya ada juga Tante Rita. Itu semua adalah teman-teman, bahkan sahabat, ya orang tua yang banyak begitu berperan penting terhadap karir gue di industri fashion Indonesia. Oke. Mungkin kalau nggak ada mereka, Ari Arka nggak akan bisa sampai saat ini ya, karena dari mereka lah gue banyak banget belajar tentang apa itu industri fashion. Akhirnya saya memilih kamu mau jadi fashion designer apa mau jadi fashionpreneur. Nah, ini nanti kita akan bahas dan kita akan invite langsung di next vlog kali ya sama Karudi Chandra mungkin. Jadi kita mau kasih pertimbangan besar buat kalian para HIB yang ada di rumah. Kalau kalian mau terjun ke industri ini ya, kalian harus memilih. Kalian mau jadi fashion designer or fashionpreneur, ya kan? Nah, mungkin ini baru perjalanan dari tahun 2011 ya, dan dari tahun 2011 hingga tahun 2016 kali ya. Nah dari 2016 sampai 2022 ceritanya masih panjang banget ya. So gue bakal ceritain lagi nanti semuanya yang lebih dalam, lebih tajam ya. Itu semuanya ada di next episode. So kalian tetap harus nonton, saksikan terus ya YouTube-nya ini AB Indonesia. Jangan lupa untuk di-subscribe, lalu di-komen, lalu di-share, dan jangan lupa kunjungin laman kita di Instagram ataupun di Facebook ya. Kalian bisa langsung ke Instagramnya AB Indonesia. Nanti di situ kalian bisa lihat-lihat bagaimana koleksi-koleksi AB dan juga bisa lihat video-video yang ada di YouTube-nya AB Indonesia. So jangan lupa beli ya, untuk mendukung semua produk-produk lokal Indonesia agar tetap terus bisa menghasilkan karya-karya terbaik yang sangat luar biasa untuk kalian semua dan untuk Indonesia terutamanya. See you di next vlog dan jangan lupa di subscribe.